Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Bani Hartono dari kelas 2A dan 4 dengan NIM 2215240002. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan mengenai program yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari komputer grafik praktek. Nah, di sini pertama-tama saya membuka file untuk program simulasi 2D yang mana hanya berisi gambar objeknya saja gitu, tidak bergerak. Nah, kita mulai lihat dari eh, bentuk-bentuk yang saya buat gitu. Nah, di sini saya membuat berbagai bentuk, ya ada elips, lingkaran, persegi panjang, setengah lingkaran, bagian kanan, dan trapesium sama kaki, yang dimana ini disatukan dalam sebuah folder bernama bentuk dasar. Nah, tetapi di sini kita lihat mengapa ada bentuk dasar juga. Nah, bentuk dasar di sini itu merupakan sesuatu file yang berupa kelas yang di dalamnya itu terdapat sebuah fungsi-fungsi yang mengatur dari bentuk-bentuk dasar yang ada di sini gitu. Contohnya di sini ellipse. Nah, di dalam bentuk dasar ini ada draw, move, dan rotate. Di dalam ellipse ini ada draw gitu. Jadi kita tinggal memanggil saja dari si bentuk dasar tadi, jadi mengextend si kelas bentuk dasar gitu. Untuk konsepnya menggunakan OOP karena OOP tadi, maka eh, kita memanggil si fungsi ini dari kelas bentuk dasar tadi. Selanjutnya untuk graphics di sini saya menambahkan color, size, dan var spaceship. Fungsi dari ketiga file di sini itu untuk mengatur. Yang di sini colors untuk mengatur warna, size ini untuk mengatur ukuran dari canvas, dan var spaceship ini untuk mengatur ukuran-ukuran dari bentuk dasar yang digunakan dalam objek spaceship tadi. Nah, lalu selanjutnya ada primitif. Di sini berisi ada basic, line, transformasi, dan utility gitu ya. Ya, kita di sini pertama-tama akan membuka dari basicnya itu sendiri. Nah, isinya tidak berbeda jauh dengan eh, basic-basic pada yang telah saya kumpulkan sebelumnya gitu ya. Tapi di sini eh, kita mengubah fungsi-fungsi di sini menjadi bentuk OOP gitu ya, untuk menggunakan NumPy untuk mengembalikan sebuah nilai gitu di sini. Seperti yang bisa kita lihat, ada juga lingkaran, elips, dan setengah lingkaran gitu. Selanjutnya ada line. Nah, di sini penggunaan untuk pembuatan garisnya menggunakan line DDA, line Bersenham, line low, dan line high. Selanjutnya ada transformasi V3. Di sini sama dengan basic tadi. Transformasi ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, tetapi kita menggunakan konsep OOP di sini ya. Ada scale, terus tadi ada translasi, ada scaling, ada rotate, ada shear dan mirror, dan untuk transformasi poinnya gitu. Selanjutnya ada utility. Nah, di sini karena saya memakai di kanvasnya memakai koordinat kartesian, maka dari itu di sini saya menggunakan modul untuk convert to kartesian supaya lebih memudahkan dalam menentukan koordinat pixelnya. Nah, selanjutnya kita mulai ke objeknya gitu. Di sini saya memiliki dua objek, yaitu ada spaceship dan asteroid. Maka dari itu saya membuat kelas atau untuk masing-masing objek gitu. Nah, kita lihat contohnya untuk spaceship. Di sini di dalam kelas spaceship ini merupakan semua hal yang dibutuhkan untuk membangun objek spaceship itu sendiri. Nah, misal di sini saya menggunakan elips, persegi panjang, trapesium sama kaki, dan setengah lingkaran untuk membentuk spaceship-nya itu sendiri. Nah, kita lihat di sini saya membuat untuk bagian-bagian dari spaceship-nya itu di dalam init-nya untuk menginisialisasi, dan untuk menggambarkan untuk menampilkan ke layarnya saya menggunakan di dalam fungsi draw gitu ya. Lalu di sini yang terakhir ada untuk move, yaitu untuk bergerak atau translasi. Tetapi untuk di folder ini saya tidak menggunakan untuk move ya, karena hanya untuk objeknya saja dan tidak bergerak.
Lalu selanjutnya, oh ya, saya juga sudah menggunakan konsep OOP untuk hampir semuanya gitu ya, agar terlihat lebih rapi. Selanjutnya untuk bagian asteroid tidak berbeda jauh dengan spaceship tadi, di mana di dalam fungsi ini saya membuat objek-objek yang dibutuhkan untuk asteroid itu sendiri. Lalu ada draw, fungsi draw untuk menggambarkan, dan ada fungsi move. Sekarang kita coba untuk menjalankan, oh sebelum itu, di sini saya memanggil objek spaceship menggunakan variabel bernama pesawat ya, yang diisikan oleh kelas tadi spaceship sehingga menjadi objek satu kesatuan di sini. Dan untuk asteroid saya menggunakan nama meteor gitu. Lalu di sini saya kenapa di sini fungsi draw itu kosong atau tidak ada isinya? Karena draw itu sendiri yang saya pahami adalah akan mengeksekusi sebuah kode di dalamnya secara berulang gitu ya, atau iterasi atau looping. Maka dari itu saya menempatkan pada setup untuk semuanya. Di sini ada stroke weight untuk memberi ketebalan pada garis luar gitu ya, atau outline sehingga terlihat lebih berwarna. Lalu ada background berwarna abu, pesawat dot draw dan meteor dot draw di sini untuk menampilkan ke layar tadi objek yang telah kita buat, dan frame rate di set diatur sekitar 60. Lalu ada settings, nah ini untuk mengatur dimensi dari kanvasnya itu sendiri, di mana width-nya itu tadi 1400 dan height-nya 800. Sekarang mari kita coba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini terlihat ada dua objek, di mana ada spaceship dan di sini ada asteroid. Hanya menampilkan objeknya saja dan tidak ada interaksi atau pergerakan apapun. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan untuk yang animasi. Apa bedanya dengan yang hanya simulasi tadi, tidak ada animasi? Di sini saya menambahkan move yang sudah kita buat di dalam si kelas spaceship tadi, memanggil khususnya gitu ya, tepatnya memanggil dari fungsi move yang ada di bentuk dasar yang kita sebutkan di awal. Nah, di sini tinggal kita panggil dan mengisikan sebuah nilai, dua nilai tepatnya untuk incremental dari koordinat x dan koordinat y-nya di sini. Di sini saya untuk pesawat atau spaceship-nya menggunakan penambahan 1 untuk sumbu x gitu ya, dan 0 untuk sumbu y supaya pesawatnya tetap datar gitu, tidak naik turun. Lalu untuk meteornya saya memasukkan nilai negatif 0,5 dan negatif 0,5 karena supaya asteroid atau meteornya itu sendiri menurun dengan perlahan ke sebelah kiri gitu ya, miring. Stroke weight dan frame rate sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan. Kita coba untuk jalankan programnya. Nah, bisa dilihat di sini mana pesawat bergerak lurus ke kanan sesuai nilai yang diisikan, yaitu 1, dan asteroid bergerak lebih pelan dari pesawat karena nilai yang diberikan adalah negatif 0,5, bergerak ke arah kiri karena nilainya negatif. Selanjutnya untuk folder yang ketiga itu yang terdapat interaksi gitu ya, dari pengguna. Nah, di sini perbedaan dari sebelumnya yaitu untuk animasi, perbedaan di sini interaksi adalah saya menambahkan mau fungsi untuk key press gitu. Dimana jika pengguna menekan sebuah tombol di keyboard, maka akan bereaksi eh, tertentu terhadap program yang saya buat. Misalnya di sini saya menambahkan kondisi di mana jika key atau pengguna mengklik sebuah tombol W, maka pesawat akan bergerak naik gitu. Karena di sini ada penambahan pada sumbu Y gitu, penambahan sebanyak 5 piksel. Nah, di sini maka pesawat akan bergerak naik. Sebaliknya jika menekan tombol S, maka pesawat akan bergerak turun. Lalu ada juga untuk tombol D, ini berfungsi untuk pesawat akselerasi gitu ya, supaya pesawat bergerak maju. Dan A untuk pesawat untuk mundur atau ke belakang gitu. Kita coba saja.
bisa dilihat di sini bahwa setelah saya mengklik A, mengklik W, pesawat akan bergerak ke atas, mengklik A, pesawat akan bergerak ke belakang atau mundur, mengklik S, pesawat akan bergerak turun, dan mengklik D, pesawat akan bergerak maju. Nah, di sini eh, emang tujuan saya membuat program ini hanya untuk menghindari dari asteroid itu sendiri, maka belum disediakannya fitur jika terjadi tabrakan antara objek pesawat atau spaceship pesawat luar angkasa ini dengan asteroid gitu ya. Lalu selanjutnya yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ini ada README di mana berisi nama program, penulis program, deskripsi, dan how to ya, cara untuk menggunakannya. Lalu ada juga PDF yang berisi gambar referensi dan link sumber di mana saya mendapatkan referensi tersebut. Eh, untuk di dalam yang program interaksi ini tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya untuk keseluruhannya. Sama saja, hanya penambahan untuk keypress tadi saya lupa menyebutkan, mohon maaf. Ya mungkin cukup sekian penjelasan untuk program yang telah saya buat untuk memenuhi mata kuliah komputer grafik praktek khususnya untuk UTS kali ini. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.